Bab 556, Tuan Muda Pedang, Tahap Pencongkel Void tingkat kelima. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian berdiri di sana dan menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Semua orang penasaran siapa yang akan dipilih Duan Lingtian sebagai lawannya. Akhirnya, tatapan Duan Lingtian melintas melewati Su Li, Long Yun, dan Luo Zhan. Lu Zhan. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Luo Zhan. Duan Lingtian menantang Luo Zhan. Banyak orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan menantang Luo Zhan. Terutama kelompok jenius muda dari Akademi Naga dan Phoenix, karena mereka mengetahui hubungan antara Duan Lingtian dan Luo Zhan. Luo Zhan dan Duan Lingtian berteman. Berbeda dengan kejutan yang lain, Luo Zhan tidak terkejut sedikit pun. Seiring dengan banyak tatapan bergerak dari Luo Zhan ke Duan Lingtian. Aku mengaku kalah. Luo Zhan berbicara dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah mengakui kekalahan bukanlah apa-apa baginya. Kenyataannya, selama kompetisi jenius kali ini, selama salah satu dari mereka mampu memenangkan pertempuran, mereka akan dapat memperoleh posisi untuk menuju Kekaisaran Batu Kegelapan. Lagi pula, hanya ada 6 orang yang bersaing untuk 5 posisi. Ketika mereka melihat Luo Zhan mengaku kalah, itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir sedikit terkejut. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengira alasan Sun Rui dari Sekte Hitam telah meninggal di tangan Duan Lingtian sebelumnya adalah karena Sun Rui telah kehilangan akal sehatnya, sedangkan yang lain yang mengetahui kemampuan Duan Lingtian tidak terkejut. Sejauh yang mereka ketahui, bahkan Void Praying Stage tingkat ke-6 Sun Rui telah mati di tangan Duan Lingtian, jadi tidak mungkin bagi Tuan Muda Gila untuk menandingi Duan Lingtian. Karena seperti ini, pemilik lot nomor 3, Duan Lingtian, dianggap telah memenangkan ronde ini. Qiming mengangguk lalu berkata, sekarang, pemilik lot nomor 4, silakan masuk ke medan perang, Anda boleh memilih siapa saja. Siapapun. Kata-kata Qiming sangat jelas. Pemilik lot nomor 4 mampu menantang Duan Lingtian atau Luo Zhan. Lagi pula, mereka berdua tidak bertarung dan tidak memiliki konsumsi kekuatan. Pemilik lot nomor 4 adalah Tuan Muda Sabar, Long Yun. Long Yun melangkah keluar, dan tatapannya yang tajam seperti pedang hampir tidak melihat siapapun saat itu menembak langsung ke Duan Lingtian, dan dia berkata dengan suara muram, Duan Lingtian, Anda harus mengembalikan apa yang kamu berutang padaku dari bertahun-tahun yang lalu. Duan Lingtian tersenyum sambil mengangkat bahu, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu percaya diri, datanglah padaku. Huff. Sengaja mencoba menyesatkan orang lain. Tatapan Long Yun menjadi sedikit dingin saat dia melangkah maju, dan sikapnya yang mengesankan melesat seperti pelangi. Pada saat dia melangkah keluar, energi asal di tubuhnya mengamuk dan memancarkan aura yang tak tertandingi dan ganas. Pada saat ini, Long Yun tampaknya telah berubah menjadi pedang besar yang sangat tajam. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 7.000 siluet mamut kuno muncul dari udara tipis di atas Long Yun. Tingkat kelima dari Void Praying Stage. Adegan ini menyebabkan sebagian besar orang yang hadir memiliki ekspresi terkejut. Tidak ada yang membayangkan bahwa Tuan Muda Sabar sebenarnya sudah menembus ke tingkat kelima dari tahap pencongkelan Void sekarang. Dia adalah eksistensi yang berada di peringkat akhir di antara 5 Tuan Muda yang hebat. Wajah Luo Zhan, Tuan Muda Pedang, dan Tuan Muda Api tenggelam. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Tuan Muda Pedang yang mereka tekan di bawah mereka benar-benar melampaui mereka sekarang. Terutama Tuan Muda Api, Zhang Yan. Sebagai peringkat kedua di antara 5 Tuan Muda yang hebat, pertama dia dikalahkan oleh Tuan Muda Pedang yang berada di peringkat keempat, dan sekarang dia melihat bahwa Tuan Muda Pedang telah mengungkapkan kultivasi di tingkat kelima dari tahap pencongkelan Void. Rasa malu muncul di dalam hatinya. Tuan Muda Sitar itu, Zisang, memiliki tuan yang misterius dan tak terduga, prestasinya sekarang pasti tidak kalah dengan milikku. Mungkinkah aku berada di urutan terbawah dari 5 tuan muda yang hebat? Zhang Yan menggelengkan kepalanya tanpa henti karena dia tidak mau percaya bahwa semua ini nyata. Dia adalah pangeran ketiga dari kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, seorang jenius. Dia adalah orang dengan bakat alami terkuat di generasi muda dari generasi muda kerajaan Azure Forest Imperial. Dia membawa kemuliaan keluarga kekaisaran di punggungnya, dan dia bukan seseorang yang bisa diinjak siapapun. Tanpa sadar, tinju Zhang Yan mengepal erat, dan untaian energi kuat berwarna biru samar berkedip di tubuhnya. Tiba-tiba,
Energi berwarna biru bergetar dan perubahan halus terjadi padanya. Perubahan halus inilah yang menyebabkan Zhang Yan tiba-tiba terbangun, dan matanya bersinar dengan cahaya terang yang menyilaukan. Angkatanku telah melangkah ke tahap angkatan lanjutan setengah langkah. Hati Zhang Yan bergetar saat dia mengungkapkan ekspresi senang yang hebat. Namun sayangnya, perhatian sebagian besar orang yang hadir tertuju pada Tuan Muda Pedang, Long Yun. Sangat sedikit orang yang memperhatikan 500 siluet mamut kuno yang melintas di langit di atas Zhang Yan. Kekuatan tingkat lanjut setengah langkah. Alis Duan Lingtian terangkat. Kekuatan spiritualnya yang akut menyebabkan dia menyadari perubahan pada Zhang Yan sedini mungkin. Tuan Muda Api ini memiliki beberapa kemampuan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Adapun fakta bahwa Tuan Muda Saber adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kelima, dia tidak terkejut dengan itu. Sejak awal ketika Tuan Muda Saber baru saja muncul, kekuatan spiritualnya telah mendeteksi kultivasi Tuan Muda Saber. Ketika Duan Lingtian melihat pedang roh tiba-tiba muncul di tangan Tuan Muda Saber, dan energi asal Tuan Muda Saber meroket, menyebabkan lebih dari 9.600 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya sebelum mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya redup muncul di kedalaman mata Duan Lingtian. Kekuatan spiritualnya menyatu ke dalam merek jiwa yang jauh di dalam jiwanya. 1000 ilusi. Duan Lingtian mengeksekusi keterampilan jiwanya pada saat pertama yang memungkinkan. Tuan Muda Saber sebenarnya telah menembus ke tingkat kelima dari tahap pencongkelan Void, sepertinya Duan Lingtian akan menderita. Iya, kecuali Tuan Muda Saber kehilangan akal sehatnya seperti Sun Rui Sekte Black Vian itu, jika tidak, Duan Lingtian pasti akan kalah. Huff. Hanya keberuntungan yang Duan Lingtian menangkan dalam pertempuran melawan Sun Rui. Kerumunan penonton di sekitarnya berbisik dalam diskusi. Tentu saja, ada juga orang yang mengetahui kemampuan Duan Lingtian dan merasa pertempuran ini tidak menegangkan. Benar-benar mengejutkan bahwa Tuan Muda Saber telah menembus ke tingkat kelima dari tahap pencongkelan Void, namun, dia hanya dapat menganggap dirinya tidak beruntung karena bertemu Duan Lingtian. Luo Zhan dan Chen Shaoxuai saling menatap mata saat mereka berbicara melalui transmisi suara. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di antara 5 tuan muda hebat kita, sebenarnya orang yang berada di peringkat terakhirlah yang berhasil menembus ke tingkat kelima dari Void Praying Stage terlebih dahulu. Chen Shaoxuai memiliki tatapan yang sangat rumit. Duan Lingtian. Seiring dengan teriakan ledakan guru muda sabar, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang bergegas menuju Duan Lingtian dengan penuh amarah. Oh, energi asal pada pedang roh di tangannya berputar, berubah menjadi lotus iblis yang memiliki untaian aura sengit dan tak tertandingi di atasnya. Itu adalah aura force. Tepat pada saat ini, 500 siluet mamut kuno lainnya muncul di langit di atas Long Yun. Kekuatan saber tingkat lanjut setengah langkah. Hampir dalam sekejap, 500 siluet mamut kuno yang baru saja muncul menyatu menjadi satu dengan 9.000 lainnya di atas siluet mamut kuno, berubah menjadi siluet naga bertanduk kuno. Jelas, serangan pedang Long Yun ini mengandung kekuatan naga bertanduk kuno. Kekuatan saber tingkat lanjut setengah langkah. Pada saat Long Yun menyerang, murid-murid dari orang-orang yang melihat melalui tahap saber force Long Yun yang dieksekusi tidak bisa membantu tetapi mengerut. Tidak hanya budidaya Tuan Muda Pedang ini melampaui Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, dan Tuan Muda Api, bahkan kekuatan yang dia pahami tidak kalah dengan mereka. Saya awalnya berpikir bahwa Tuan Muda Pedang telah memperoleh pertemuan kebetulan dan mungkin telah memperoleh sesuatu seperti buah roh untuk memiliki kultivasi yang mengejutkan, dan pemahamannya tentang force seharusnya jauh lebih rendah daripada Tuan Muda Gila dan yang lainnya. Sekarang tampaknya seperti aku telah meremehkan Tuan Muda Sabar. Tuan Muda Pedang pernah kalah di tangan Duan Lingtian bertahun-tahun yang lalu. Dia seharusnya bisa menghilangkan rasa malunya hari ini. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Tapi dalam waktu singkat, ekspresi mereka berubah. Mereka menjadi tercengang. Hampir dalam sekejap, pupil semua orang yang hadir mengerut. Surga, apa yang telah saya lihat? Pedang di tangan Long Yun membawa kekuatan untuk membelah gunung saat turun ke Duan Lingtian. Tepat pada saat ini, suara mendesing. Long Yun tiba-tiba memegang pedangnya saat dia mengubah arah, dan sosoknya melintas ke sisi lain. Oh, origin energi tiba-tiba meroket di atas pedang roh kelas 6 yang dipegang Long Yun di tangannya, dan ketika dilihat dari jauh, seluruh pedang roh tampaknya telah berkembang menjadi pedang besar. Teknik pedang teratai iblis.
Pedang besar meninggalkan tangannya, berubah menjadi teratai besar yang melintas untuk bertabrakan dengan balok batu di sisi tempat bor. Seketika, balok batu itu langsung hancur, dan hanya pecahan batu yang menutupi langit yang tersisa. Ini, orang-orang yang hadir benar-benar tercengang ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka benar-benar kehilangan kata-kata. Dalam bidang penglihatan mereka, Tuan Muda Saber tidak berbeda dengan Sun Rui Sekte Hitam dari sebelumnya. Keduanya telah menghindari Duan Lingtian atas kemauan mereka sendiri dan menyerang tempat kosong. Mungkinkah Tuan Muda Saber juga kehilangan akal sehatnya? Bukankah ini terlalu kebetulan? Penonton di sekitarnya saling memandang dan memiliki ekspresi keheranan. Segala sesuatu di depan mata mereka menyebabkan mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Belum lagi Sun Rui dari Black Fiancé telah kehilangan akal sehatnya, bahkan Tuan Muda Saber pun kehilangan akal sehatnya sekarang. Apakah ada hal yang kebetulan seperti itu di dunia? Aku ingat sekarang. Tiba-tiba, seorang siswa Akademi Naga dan Phoenix berseru kaget. Setelah dia berhasil menarik perhatian banyak orang, dia berkata dengan ekspresi ketakutan, menurut pengetahuan saya, peri seruling pernah berkata bahwa Duan Lingtian tahu teknik iblis 1 tahun yang lalu. Pada saat itu, seolah-olah peri seruling adalah tersesat dalam teknik iblis Duan Lingtian dan tidak dapat membebaskan dirinya dari itu. Tapi, pada saat itu, kami semua berpikir bahwa peri seruling bekerja sama dengan Duan Lingtian untuk melakukan suatu tindakan, dan kami tidak menganggapnya serius. Sekarang saya memikirkan hal ini, mungkin semua ini sangat berhubungan. Begitu orang ini selesai berbicara, itu membangkitkan perasaan yang sama di banyak siswa dari Akademi Naga dan Phoenix. Aku juga mengingatnya sekarang, teknik iblis. Duan Lingtian pasti telah menggunakan teknik iblisnya. Teknik iblis ini terlalu menakutkan. Bahkan jika itu adalah Sun Rui, sebuah eksistensi di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage, dia sebenarnya tidak dapat melarikan diri dari pengaruhnya. Bahkan seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6 dipengaruhi oleh Duan Lingtian. Tuan Muda Saber hanya berada di tingkat ke-5 dari Void Praying Stage, jadi dia secara alami tidak dapat menghindarinya. Di bawah tatapan terfokus semua orang yang hadir, Duan Lingtian berjalan dengan langkah besar dan dengan mudah berdiri di belakang Long Yun. Selanjutnya, Duan Lingtian dengan santai mengayunkan seluruh lengannya. Suara mendesing. Lengannya hancur, dan dia hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatannya untuk meledakkan Tuan Muda Pedang yang terbang dengan ganas, yang benar-benar tidak dijaga. Selanjutnya, Long Yun jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, dan wajahnya tertutup debu dan kotoran. Sementara itu, dia kembali ke akal sehatnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian berdiri sama sekali tanpa cedera di hadapannya. Bab 557, Kekuatan Suli. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Tidak mungkin, Duan Lingtian. Bukankah kamu terluka parah olehku dan kehilangan kekuatan untuk terus bertarung? Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Segala sesuatu di depan matanya menyebabkan Long Yun tidak percaya, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Sekarang, dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia melihat Long Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Pedang, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, namun kamu hanya meningkat sedikit ini. Kata-kata Duan Lingtian membuat Long Yun marah. Duan Lingtian, biarkan aku melihat bagaimana kamu menahan seranganku lagi. Karena Duan Lingtian telah menahan, Long Yun tidak terluka, dan dia berdiri lagi dan tampaknya telah berubah menjadi binatang iblis saat dia menerkam ke arah Duan Lingtian sekali lagi. 1000 ilusi. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat cahaya redup berkedip jauh di dalam matanya. Dia sekali lagi membangun ruang ilusi dan menyelimuti Long Yun di dalamnya. Long Yun tersesat di dalamnya sekali lagi. Bang! Duan Lingtian menghancurkan dengan lengannya sekali lagi, menggunakan kekuatan yang lebih besar kali ini menyebabkan Long Yun kehilangan kekuatan untuk sementara untuk melanjutkan pertempuran. Long Yun berbaring di tanah dan berjuang untuk beberapa waktu sebelum nyaris tidak bisa berdiri, dan ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi, tatapannya mengandung sedikit ketakutan di dalamnya. Duan Lingtian, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Suara Long Yun berisi jejak gemetar bercampur di dalamnya. Ketika dia mengingat adegan yang terjadi berulang kali sebelumnya, dia merasa seolah-olah sesuatu yang mustahil telah terjadi. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Duan Lingtian? Sebelumnya,
Dia jelas telah melukai Duan Lingtian 2 kali berturut-turut dan menyebabkan Duan Lingtian kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Namun ketika dia kembali sadar, dia malah memperhatikan bahwa Duan Lingtian tidak terluka sedikit pun. Ini sulit diterima baginya. Long Yun, kamu seharusnya merasa beruntung bahwa kamu tidak berada di antara anggota Tri-Sekte Azure Forest ketika mereka memusnahkan Sekte Pedang Bintang 7-ku. Jika tidak, kamu pasti sudah mati hari ini. Duan Lingtian menatap Long Yun saat cahaya dingin yang menakutkan berkedip di matanya. Ini menyebabkan Long Yun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan merasakan gelombang kegugupan. Teknik iblis Duan Lingtian terlalu menakutkan. Ia tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Kerumunan penonton di sekitarnya semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Teknik iblis. Menarik. Kaisar mengungkapkan sedikit senyum. Jika Duan Lingtian tidak mati, maka dia pasti akan menjadi bencana besar bagi perkebunan Pangeran Sengku. Kedalaman tatapan Pangeran Seng dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Zhang Heng yang berdiri di samping Pangeran Seng menggertakkan giginya. Mengapa Duan Lingtian begitu kuat? Surga tidak adil. Seorang pria muda yang bahkan lebih muda darinya memiliki kemampuan seperti itu telah menyebabkan hatinya dipenuhi rasa iri. Mengapa orang yang memiliki kemampuan ini Duan Lingtian, dan bukan saya? Dia iri. Dia membenci. Duan Lingtian, Su Li diam-diam menatap Duan Lingtian, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum tipis. Sebagai teman Duan Lingtian, dia merasa bahagia untuk Duan Lingtian ketika dia melihat Duan Lingtian memiliki pencapaiannya saat ini. Wakil Dekan Qi. Duan Lingtian memandang Qi Ming. Duan Lingtian menang di ronde ini. Pemilik lot nomor 5, masuk ke medan perang untuk ronde berikutnya. Qi Ming mengumumkan. Pemilik lot nomor 5, Luo Zhan, masuk ke medan perang. Tuan muda gila telah memasuki medan perang. Aku ingin tahu siapa yang akan dia pilih. Kerumunan penonton di sekitarnya memandang Luo Zhan dengan rasa ingin tahu. Tatapan Luo Zhan menyapu melewati Chen Shaoxuai, Zhang Yan, dan Su Li. Pada akhirnya, tatapannya terkunci pada Su Li. Su Li. Mata Luo Zhan dipenuhi dengan niat bertarung. Su Li adalah sosok yang tidak terkenal. Sebelum hari ini, dia bahkan tidak tahu bahwa sosok seperti itu ada di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Namun, energi pedang yang secara tidak sengaja terpancar dari tubuh Su Li malah membuatnya menyadari bahwa Su Li tidak sederhana. Setidaknya, Su Li tidak lebih lemah dari Tuan Muda Pedang dan Tuan Muda Api. Su Li berjalan keluar dengan langkah besar, dan dia berdiri dalam konfrontasi dengan Luo Zhan sebelum mengangguk acuh tak acuh, dan ekspresinya masih dingin. Orang ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Su Li masih suka bertingkah keren seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia kembali ke beberapa tahun yang lalu, ke hari-hari ketika dia berada di Akademi Paladin Kerajaan Langit Merah. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa setelah Su Li pergi hari itu benar-benar akan menyebabkan dia mendapatkan kultivasi yang mengejutkan ini. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Sementara itu, di tempat latihan, Luo Zhan sudah bergerak. Kekuatannya di tingkat keempat dari Void Praying Stage meledak sepenuhnya, dan Half Step Advanced Fire Force mengikuti seperti bayangan. Selain itu, adalah tombak roh kelas 5 miliknya. Suara mendesing. Luo Zhan menyerang dengan bicaranya seperti Wim yang meninggalkan guanya, menyerang sampai-sampai aliran udara berubah menjadi riak yang bergelombang dan tersapu. Serangan ini melintas langsung ke arah Su Li. Di langit, energi surga dan bumi bergolak. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi lebih dari 9.400 siluet mamut kuno yang berlari keluar di belakangnya. Namun, Su Li tidak bereaksi sedikit pun saat menghadapi serangan tombak Luo Zhan yang mendekat dengan mengancam. Dia berdiri di tempat dan tidak bergerak seperti gunung. Apakah Su Li ini menjadi tercengang karena ketakutan? Tepat ketika pikiran seperti ini muncul di hati banyak orang. Serangan tombak Luo Zhan hendak turun ke Su Li. Pada saat inilah Su Li bergerak. Suara mendesing. Su Li tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu dua jarinya saling menekan, membentuk pedang jari dengan origin energi yang mengamuk di atasnya. Energi asal Su Li padat dan luas. Seiring dengan energi asal pada pedang jari Su Li yang mengembun menjadi bilah sepanjang 3 kaki, 8.000 siluet raksasa purba muncul di langit di atasnya. Tingkat ke-6 dari Void Praying Stage. Seketika, selain Duan Lingtian dan Long Yun yang memiliki ekspresi yang tetap tidak berubah, ekspresi semua orang berubah menjadi ekspresi kaget.
Usia Suli tampak sekitar 27, namun kultivasinya berada di tingkat ke-6 dari tahap pencongkelan Void. Bakat alami ini benar-benar melenyapkan 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Desir, saat tangannya terangkat, bila sepanjang 3 kaki di pedang jarinya yang diringkas dari Origin Energy telah ditembakkan dengan keras. Pada saat yang sama, untaian aura aneh yang sangat tajam melompat-lompat di atas pedang sepanjang 3 kaki itu. Saat aura ini muncul, itu menyebabkan aliran udara di langit bergetar. Di langit, 2.000 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 8.000 siluet mamut kuno yang ada. Lanjutan, kekuatan pedang tingkat lanjut. Kali ini, bahkan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mendeteksi kultivasi Suli dengan kekuatan spiritualnya sejak lama, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang kekuatan yang telah dipahami Suli sebelum saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia melihat Suli sekali lagi setelah bertahun-tahun, Suli bukan hanya seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6, dia bahkan memahami Advanced Sword Force. Desir, setelah pedang di tangan Suli yang diringkas dari Origin Energy memiliki Advanced Sword Force, pedang itu berisi kekuatan naga bertanduk kuno, dan itu benar-benar menghancurkan kekuatan yang terkandung pada tombak roh kelas 5 milik Luo Zhan. Bang! Ketika pedang di tangan Suli menyentuh tombak roh kelas 5 di tangan Luo Zhan, pedang itu dengan mudah menghantam balik Luo Zhan dan menyebabkan dia terluka. Adegan itu sunyi senyap. Luo Zhan melihat tombak roh kelas 5 di tangannya dengan ekspresi kaku, dan wajahnya ditutupi ekspresi pahit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hasil dari pertama kali dia menggunakan tombak roh kelas 5 yang disempurnakan kakeknya akan seperti ini. Tentu saja, dia tahu bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Bahkan jika dia memiliki senjata roh tingkat 4 atau senjata roh tingkat 3, dia mungkin bukan tandingan Suli. Suli tidak menggunakan senjata roh, namun kekuatannya cukup untuk mengerahkan kekuatan naga bertanduk kuno dengan hanya mengandalkan Origin Energy dan Advanced Sword Force miliknya. Jika dia menggunakan senjata roh, kekuatan Suli tidak diragukan lagi akan lebih menakutkan. Dalam hal kekuatan, Suli jauh melampaui dia. Itu pertarungan yang bagus. Suli mengangguk ke Luo Zhan sebelum mundur. Saat ini, hampir semua tatapan dari orang-orang yang hadir telah turun ke Suli. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tidak terkenal ini benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Bakat alami Suli ini hampir sebanding dengan Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan, burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Suli ini bukan hanya teman Duan Lingtian, dia juga aneh seperti Duan Lingtian. Gelombang diskusi terdengar di kerumunan penonton di sekitarnya. Suli, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar memahami kekuatan pedang tingkat lanjut. Selamat. Duan Lingtian tersenyum sambil menatap Suli. Suli menjawab sambil tersenyum, dan matanya memancarkan niat bertarung. Duan Lingtian, aku bukan tandinganmu bertahun-tahun yang lalu, tapi, aku yang sekarang sudah bukan aku yang dulu lagi. Meskipun Suli tidak mengatakannya, namun kata-katanya mengungkapkan niat untuk menantang Duan Lingtian. Suli, kamu mungkin bukan tandinganku, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Sejauh yang dia ketahui, dengan kekuatan spiritualnya di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage sekarang, begitu dia mengeksekusi keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, Suli pasti akan terpengaruh. Lagi pula, Suli bukan master prasasti. Kami hanya akan tahu setelah mencoba. Suli tersenyum percaya diri. Teman-teman dari waktu yang lama sekarang berdiri di panggung yang sama sekarang, dan mereka berdiri bertentangan satu sama lain. Saya akan menunggu dan melihat. Duan Lingtian mengangguk. Babak pertama telah berakhir. Setelah beristirahat sejenak, babak kedua dimulai. Qiming melihat ke arah Tuan Muda Pedang, Chen Shaoxuai, dan dia melanjutkan. Sekarang giliran pemilik lot nomor 1 yang mengeluarkan tantangan. Kamu bisa menantang siapa saja. Chen Shaoxuai berjalan ke medan perang dengan langkah besar, dan tatapannya langsung mengarah ke Luo Zhan. Lu Zhan. Mata Chen Shaoxuai mengungkapkan niat pertempuran yang mengamuk. Sebelum tadi malam, dia belum menembus ke tingkat keempat dari Void Praying Stage, dan dia merasa bahwa dia bukan tandingan Luo Zhan. Sekarang, dia yang telah menembus ke tingkat keempat dari Void Praying Stage memiliki kepercayaan diri untuk melawan Luo Zhan. Tentu saja, dia hanya memiliki kepercayaan diri. Pertempuran antara Tuan Muda Pedang dan Tuan Muda Gila tidak diragukan lagi merupakan pertempuran yang sangat spektakuler dari dua lawan yang seimbang.
Keduanya sama-sama salah satu dari 5 master muda yang hebat, dan keduanya adalah seniman bela diri di tingkat keempat dari Void Praying Stage yang telah memahami Half Step Advanced Force. Selanjutnya, pengalaman tempur mereka hampir sama. Pada akhirnya, Tuan Muda Gila, Luo Zhan, yang mengandalkan keunggulan pasukan api tingkat lanjut setengah langkahnya yang termasuk dalam jajaran pasukan alam, dan dia nyaris tidak menang melawan Chen Shaoxuai. Luo Zhan, aku pasti akan mengalahkanmu setelah aku memahami kekuatan pedang tingkat lanjut. Meskipun Chen Shaoxuai kalah di tangan Luo Zhan, namun dia tidak berkecil hati, dan dia malah berbicara dengan percaya diri. Luo Zhan mengangguk ketika dia mendengar ini, dan dia merasakan sedikit tekanan di hatinya. Sebagai seorang pembudidaya pedang, Chen Shaoxuai sangat setia pada pedang. Di masa lalu, kecepatan pemahaman Chen Shaoxuai tentang kekuatan pedang telah jauh melampaui kecepatan pemahaman kekuatan api Luo Zhan. Sangat mungkin bahwa Chen Shaoxuai akan memahami kekuatan tingkat lanjut di hadapannya. Pada saat itu, kecuali dia telah memahami pasukan pemadam kebakaran tingkat lanjut juga, tidak mungkin dia bisa menandingi Chen Shaoxuai. Pemilik lot nomor 2. Setelah Luo Zhan memperoleh kemenangan, Qiming melihat ke arah Tuan Muda Api. Zhang Yan memasuki medan perang. Tepat pada saat ini, gelombang diskusi berbisik menyebabkan ekspresi Zhang Yan berubah menjadi marah, dan itu sangat tidak sedap dipandang. Tuan Muda Api ini tidak diragukan lagi keberadaannya di bagian bawah di antara mereka, namun dia masih berani memasuki medan perang sekarang dan tidak takut kehilangan muka. Tepat, apa Pangeran Ketiga? Dia benar-benar kehilangan muka untuk keluarga kekaisaran. Bab 558, Tuan Muda Api vs Tuan Muda Gila. Penerjemah, Qurazi Tolan Zurater Editor, J. Tuan Muda Api, Zhang Yan, Pangeran Ketiga dari Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, dan eksistensi yang menempati peringkat kedua di antara 5 Tuan Muda yang hebat. Di masa lalu, dia memperoleh segudang kehormatan, namun sekarang, dia menjadi sasaran ejekan bagi orang lain. Ayah Kekaisaran, dalam waktu singkat, Zhang Yan memperhatikan bahwa ayah kekaisarannya, Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, tampak seolah-olah tidak ada perasaan yang muncul dalam dirinya saat dia mendengar kata-kata ejekan yang ditujukan pada Zhang Yan. Kaisar memiliki ekspresi tenang yang tidak senang atau marah. Mungkinkah ayah kekaisaran menganggapku lebih rendah dari mereka juga? Dia juga meremehkanku. Hati Zhang Yan bergetar saat sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum pahit. Tak lama, tatapan Zhang Yan menjadi tegas. Aku yang sekarang sudah tidak seperti dulu. Punggung Zhang Yan tegak lurus, tatapannya seperti sambaran petir, dan seluruh tubuhnya penuh dengan energi. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, tatapan Zhang Yan terfokus pada pemuda berpakaian ungu di kejauhan. Duan Lingtian. Duan Lingtian. Zhang Yan ini ingin menantang Duan Lingtian. Apakah dia sudah gila? Bahkan Tuan Muda Sabar, sebuah eksistensi di tingkat kelima dari Void Praying Stage hilang di tangan Duan Lingtian, dia benar-benar berani menantang Duan Lingtian. Mencari kematian. Tidak ada yang memandang Zhang Yan dengan baik. Zhang Yan tidak terguncang oleh gelombang ejekan yang datang dari sekitarnya, dan tatapannya sangat tegas. Dia memilih untuk menantang Duan Lingtian setelah mempertimbangkan dengan cermat. Saat ini, lawan yang bisa dia pilih hanyalah Duan Lingtian, Su Li, dan Long Yun. Di antara dua orang lainnya, karena dia kalah di tangan Tuan Muda Pedang sebelumnya, dia tidak dapat menantang Tuan Muda Pedang lagi. Adapun Tuan Muda Gila, dia baru saja bertarung dengan Tuan Muda Pedang, jadi dia tidak bisa ditantang di babak ini. Jadi, hanya 3 pilihan yang tersisa, dan di antara 3 pilihan ini, dia paling tidak mau menghadapi Su Li. Pemuda berpakaian merah dengan latar belakang misterius ini sama sekali tidak diketahui sebelum hari ini. Tetapi kekuatan yang diungkapkan Su Li sebelumnya malah menyebabkan seseorang menjadi sangat terkejut. Belum lagi kultivasi Su Li berada di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage, dia juga memahami Advanced Sword Force. Selanjutnya, dia tidak mau menghadapi Tuan Muda Sabar, Long Yun, sosok yang berada di peringkat bawah di antara 5 Tuan Muda yang hebat. Di masa lalu, dia selalu memandang rendah Long Yun, dan tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana Long Yun akan melampaui dia. Tetapi ketika Long Yun melawan Duan Lingtian sebelumnya, kultivasi Void Praying Stage tingkat kelima yang Long Yun ungkapkan dan Half Step Advanced Sabre Force membuatnya menyadari bahwa kekuatan Tuan Muda Sabre ini telah sepenuhnya melampaui dia. Long Yun saat ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Bahkan jika dia telah memahami Half Step Advanced Force,
itu tetap tidak mungkin. Jadi dia memilih Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian telah membunuh Sun Rui dari Sekte Hitam yang merupakan seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6 sebelumnya dan mengalahkan Tuan Muda Pedang Void Praying Stage tingkat ke-5. Tetapi selama proses ini, Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan mereka, melainkan mengandalkan teknik iblis yang aneh itu. Teknik iblis, biarkan aku melihat apakah teknik iblis Duan Lingtian dapat mempengaruhiku. Lampu terang berkedip di mata Zhang Yan. Dia memilih Duan Lingtian justru karena dia memiliki mentalitas bahwa suatu kebetulan mungkin terjadi. Dia merasa bahwa teknik iblis Duan Lingtian mungkin tidak dapat mempengaruhinya. Sejauh yang dia ketahui, dia pasti akan kalah jika dia melawan Su Li dan Long Yun, dan dia mungkin akan memiliki sedikit harapan jika dia melawan Duan Lingtian. Meski harapannya tidak besar, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Suara mendesing. Duan Lingtian melangkah keluar dengan ekspresi tenang untuk menghadapi Zhang Yan. Zhang Yan menantangnya telah melebihi harapannya, tetapi dengan berpikir cepat, dia menebak pikiran Zhang Yan. Duan Lingtian, biarkan aku melihat apakah teknik iblismu benar-benar aneh. Zhang Yan berteriak dengan suara muram, lalu sosoknya bergolak seperti angin saat dia melesat lurus ke arah Duan Lingtian. Di langit, 6.000 siluet mamut kuno berlari di belakangnya dengan cara yang mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Karena kamu ingin mengalaminya, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Duan Lingtian berkedip saat cahaya redup muncul di kedalaman matanya. 1000 ilusi. Saat ini, Duan Lingtian telah menggunakan keterampilan jiwanya sekali lagi. Angin puyuh. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dan menghindar ke samping. Di bawah tatapan setiap hadiah, Zhang Yan menerkam ke tempat Duan Lingtian berdiri sebelumnya dan menyebabkan gelombang lolongan angin yang sangat dingin. Tapi, Duan Lingtian sudah lama meninggalkan tempat itu. Duan Lingtian, mati. Zhang Yan berteriak dengan eksplosif saat dia menunjuk dengan jarinya, dan kekuatan jari origin energi melesat keluar. Mengelilingi kekuatan jari energi asal adalah untaian energi warna biru yang dipilin, dan persisnya kekuatan air tingkat lanjut setengah langkah yang telah dipahami Zhang Yan belum lama ini. Orang-orang yang hadir semuanya sangat terkejut ketika mereka melihat 500 siluet mamut kuno yang muncul di atas Zhang Yan di samping siluet mamut kuno yang telah diperkuat oleh senjata roh kelas 5. Tuan Muda Api sebenarnya telah memahami angkatan air tingkat lanjut setengah langkah. Saat dia melawan SWOT yang master sebelumnya, dia hanya mengeksekusi elementary water force. Apa yang terjadi? Sepertinya Tuan Muda Api baru saja memahami angkatan air tingkat lanjut setengah langkah. Dalam waktu singkat setiap orang melihat bahwa meskipun Zhang Yan telah memahami half-step advanced water force, dia seperti lalat tanpa kepala di depan Duan Lingtian, dan dia meledak dalam kekacauan. Dia tidak bisa menyentuh Duan Lingtian sedikit pun. Teknik iblis. Murid kebanyakan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tatapan Duan Lingtian dingin dan acuh tak acuh saat sosoknya berayun seperti angin dan tiba di belakang Zhang Yan dalam sekejap mata. Suara mendesing. Dia mengayunkan lengannya yang seperti ular piton yang mengamuk yang telah mengayunkan ekornya, dan itu mendekati Zhang Yan dengan kekuatan besar. Bang! Lengan Duan Lingtian menabrak punggung Zhang Yan, membuat Zhang Yan terbang. Zhang Yan jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, dan wajahnya tertutup debu dan kotoran. Ketika dia kembali sadar dan melihat Duan Lingtian yang sama sekali tidak terluka, wajahnya menjadi suram. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang, Zhang Yan dapat memahami perasaan Sun Rui dan Long Yun. Sebelumnya, dia jelas melukai Duan Lingtian. Tetapi dalam sekejap mata, setelah kekuatan besar yang datang dari belakang membuatnya terbang, dia menyadari bahwa segala sesuatu dari sebelumnya adalah palsu. Itu semua hanya mimpi. Pemilik lot nomor 3, Duan Lingtian, menang. Qi Ming mengumumkan, di mana Duan Lingtian mempelajari teknik iblis ini. Ini benar-benar mengejutkan. Ya, jika aku tahu teknik iblis Duan Lingtian, maka tidakkah aku bisa berjalan tanpa hambatan? Teknik iblis Duan Lingtian harus memiliki batasan, jika tidak, dia mungkin telah membantai jalannya ke Tri Sekte Hutan Azure dan membalas dendam untuk Sekte Pedang Bintang 7 sejak lama. Kerumunan penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Skeak-skeak gelombang, tiba-tiba, tikus emas kecil yang tidur di bahu Duan Lingtian terbangun, dan dia mengamati sekeliling dengan penuh minat. Dalam waktu singkat, giliran pemilik lot nomor 4 yang mengeluarkan tantangan.
Pemilik lot nomor 4 adalah Long Yun. Tatapan Long Yun terkunci pada Chen Shaoxuai. Tuan Muda Pedang, aku mengaku kalah. Ketika dia melihat Long Yun menantangnya, Chen Shaoxuai tidak terkejut sedikit pun, dan dia mengangkat bahu sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Mungkin, Long Yun di masa lalu tidak cocok untuknya, tetapi Long Yun saat ini telah melampaui dia. Dia tahu keterbatasannya sendiri. Lot nomor 5. Qiming berbicara dan Luo Zhan memasuki medan perang. Luo Zhan telah melawan Chen Shaoxuai, dan dia telah mengakui kekalahannya di hadapan Duan Lingtian sebelumnya. Jadi, dia hanya punya 3 orang untuk dipilih. Tatapan Luo Zhan melintas melewati Long Yun dan Su Li, dan pada akhirnya, itu terkunci pada Zhang Yan. Tuan Muda Api. Kesuraman di wajah Zhang Yan benar-benar tersapu ketika dia ditantang oleh Luo Zhan, dan dia berjalan keluar dengan langkah besar. Dia tahu bahwa pertempuran ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan dirinya. Zhang Yan menatap Luo Zhan dengan niat bertarung yang melonjak di matanya, dan dia berteriak dengan suara muram. Luo Zhan, aku akan mengalahkanmu. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Ekspresi Luo Zhan sedikit berat, namun dia tidak sopan sedikit pun dengan pidatonya. Setelah dia tahu bahwa Zhang Yan telah memahami angkatan air tingkat lanjut setengah langkah, dia sedikit banyak memiliki sedikit rasa takut terhadap Zhang Yan. Sejak zaman kuno, air melawan api, dan ini adalah hukum besi. Jika itu adalah angkatan air dasar, angkatan air tingkat lanjut setengah langkahnya tidak akan takut. Tapi angkatan air tingkat lanjut setengah langkah kebetulan menjadi lawannya. Untungnya, kakek memurnikan tombak roh kelas 5 untukku, dan amplifikasinya melampaui senjata roh kelas 5 yang dimiliki Zhang Yan, kalau tidak, aku mungkin bukan tandingan Zhang Yan. Luo Zhan berpikir dalam hatinya, dan dia merasa sedikit beruntung. Antara dia dan Zhang Yan, dari segi usia, hampir tidak ada perbedaan antara mereka berdua. Dalam hal pengalaman pertempuran, mereka setara. Dalam hal kultivasi, mereka sama. Dalam hal force, karena air melawan api, Luo Zhan sedikit lebih rendah. Dalam hal senjata roh, Luo Zhan memiliki keunggulan. Sesuai keinginan kamu, Zhang Yan berteriak dengan eksplosif, lalu sosoknya bergoyang seperti angin saat deru angin terdengar. Mata Luo Zhan menyipit saat energi asal di kakinya mengamuk, dan dia juga bergerak. Luo Zhan, apakah kamu berani mengambil serangan jari dariku? Mendampingi sosok Zhang Yan yang bergoyang seperti angin adalah suaranya yang tiba-tiba terdengar, dan mengandung kepercayaan yang sangat besar bercampur di dalamnya. Kenapa tidak? Luo Zhan berhenti bergerak, tombak roh di tangannya sangat lurus, dan energi asal yang tampaknya telah berubah menjadi banyak ular putih susu mengalir di atasnya. Di sekeliling tubuh ular kecil ini ada untaian energi merah menyala, dan energi itu terus-menerus melompat dan melonjak. Angkatan api tingkat lanjut setengah langkah. Tepat pada saat ini, sosok Zhang Yan bergerak untuk menyerang Luo Zhan, dan dia menunjukkan jarinya. Desir. Kekuatan jari yang diringkas dari origin energi merobek langit, dan itu membawa untaian energi berwarna biru yang mengamuk saat menunjuk ke arah Luo Zhan. Ayo! Luo Zhan berteriak saat tombak roh di tangannya tiba-tiba menembus, dan itu secara akurat mencegat kekuatan titik energi asal Zhang Yan. Suara mendesing. Tombak roh ini melesat keluar, tampak seperti Wim yang telah meninggalkan guanya, dan kekuatannya yang luar biasa akan berteriak ke langit seperti pelangi. Bang! Tombak roh dengan keras menabrak kekuatan titik energi asal, dan itu menghancurkan kekuatan titik energi asal. Sedangkan energi asal dan kekuatan api tingkat lanjut setengah langkah pada tombak roh benar-benar habis karena ini juga. Tangan Luo Zhan memegang tombak dengan gemetar saat tubuhnya bergetar, dan dia mundur 3 langkah, sedangkan Zhang Yan juga tidak baik-baik saja. Dia mundur 3 langkah berturut-turut, dan wajahnya sedikit memerah. Lagi. Tatapan Zhang Yan tiba-tiba menjadi dingin saat tubuhnya melintas. Astaga, 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 astaga. Banyak kekuatan jari energi asal yang sangat cepat tampak seperti paku tajam di punggung landak saat mereka menyapu ke arah Luo Zhan. Luo Zhan berdiri dengan tombaknya dipegang secara horizontal, dan dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Ketika dihadapkan dengan banyak kekuatan titik dari Zhang Yan, Luo Zhan bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setiap kali tombak di tangan Luo Zhan keluar, seolah-olah dibantu oleh para dewa, dan itu akan secara akurat mencegat banyak kekuatan jari Zhang Yan. Bang, 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 bang,
Bang! Suara indik telinga dari Origin Energi yang meledak bersama terdengar tanpa henti. Setelah beberapa saat, Luo Zhan dan Zhang Yan telah bertarung lebih dari 100 gerakan, namun mereka sama-sama cocok. Setelah Zhang Yan memahami Half Step Advanced Water Force, dia benar-benar mampu melawan Luo Zhan sampai seri. Duan Lingtian sedikit terkejut. Bab 559, Kondisi Tuan Muda Pedang. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak hanya Duan Lingtian yang terkejut, orang lain juga terkejut. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Api telah memahami angkatan air tingkat lanjut setengah langkah secara tiba-tiba, dan bahkan mampu melawan Tuan Muda Gila dengan setara. Jika Tuan Muda Api melawan Tuan Muda Pedang sekarang, maka dia mungkin tidak akan kalah. Ya, angkatan api muda yang Tuan Muda pahami adalah kekuatan alam, dan selain mampu meningkatkan kekuatan serangan, itu juga mampu meningkatkan kecepatan, sedangkan kekuatan pedang Tuan Muda Pedang hanya mampu meningkatkan kekuatan serangan. Force yang pertama memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang, sedangkan Force yang terakhir hanya mampu meningkatkan kemampuan ofensif. Dengan kecepatan Tuan Muda Api sekarang setelah kekuatan air tingkat lanjut setengah langkahnya menyatu dengan energi asalnya, itu cukup untuk menempatkannya dalam posisi yang tak terkalahkan melawan Tuan Muda Pedang. Orang-orang yang mengejek Zhang Yan sebelumnya sekarang telah membalikkan keadaan dan memuji Zhang Yan. Setelah beberapa saat, Zhang Yan dan Luo Zhan telah bertarung beberapa puluh langkah lagi, namun hasilnya masih belum dapat diputuskan. Pada akhirnya, Qiming berkata, jika ini terus berlanjut, bahkan jika kalian berdua kelelahan, akan sulit bagi kalian berdua untuk memutuskan pemenang pertempuran mengikat. Dasi, Luo Zhan dan Zhang Yan mengerutkan kening, namun meskipun mereka tidak mau, mereka tahu bahwa ini adalah hasil terbaik. Tak satu pun dari mereka memiliki keberatan. Banyak nomor 6. Selanjutnya, Qiming memandang Suli. Suli adalah pemilik lot nomor 6. Setelah Suli memasuki medan perang, tatapannya tertuju pada Chen Shaoshuai. Tuan Muda Pedang, aku mengaku kalah. Chen Shaoshuai memiliki tatapan yang rumit saat dia berbicara secara langsung. Ketika Suli baru saja menunjukkan dirinya, Chen Shaoshuai masih memiliki pemikiran untuk bersaing dengan Suli di dalam hatinya. Tapi setelah dia menyaksikan kekuatan sejati Suli, dia benar-benar kehilangan pikiran untuk melawan Suli. Tingkat ke-6 dari Void Praying Stage. Kekuatan pedang tingkat lanjut. Tidak peduli prestasi apa itu adalah sesuatu yang sulit untuk dia capai. Kekuatan Suli telah melebihi harapannya. Mungkin hanya Duan Lingtian yang bisa mengalahkan Suli ini dengan menggunakan teknik iblisnya. Chen Shaoshuai berpikir dalam hatinya dan menatap Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, meskipun Suli adalah eksistensi di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage, tetapi itu akan sulit baginya untuk menahan teknik iblis Duan Lingtian. Bagaimanapun, Sun Rui dari Sekte Black Fian itu adalah eksistensi di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage juga, namun dia telah jatuh di bawah teknik iblis Duan Lingtian. Teknik iblis Duan Lingtian tidak terduga dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Babak kedua berakhir. Selanjutnya, itu adalah putaran ketiga. Pemilik lot nomor 1, Chen Shaoshuai, telah mengalahkan Zhang Yan, kalah dari Luo Zhan, dan mengaku kalah di hadapan Long Yun dan Suli. Sekarang, dia hanya bisa menantang Duan Lingtian. Duan Lingtian. Chen Shaoshuai melirik Duan Lingtian, lalu dia menatap Qiming. Wakil Dekan Qi, saya bukan tandingan Duan Lingtian, saya mengaku kalah. Qiming mengangguk dan kemudian dia mengumumkan. Pemilik lot nomor 1, Chen Shaoshuai, telah memperoleh salah satu dari 5 posisi. Kompetisi jenius hari ini terutama untuk menentukan 5 orang dari mereka berenam. Aturannya adalah selama mereka memperoleh 1 kemenangan, mereka akan dapat memperoleh salah satu dari 5 posisi. Chen Shaoshuai pernah mengalahkan Zhang Yan, jadi dia memperoleh kemenangan. Banyak nomor 2. Selanjutnya, tatapan Qiming turun ke Zhang Yan, sedangkan Zhang Yan hanya bisa memilih Long Yun dan Suli. Dia memilih Long Yun, dan kemudian mengaku kalah. Setelah itu, giliran pemilik lot nomor 3, Duan Lingtian. Hasil pertempuran Duan Lingtian saat ini adalah Pedang Tuan Muda, mengaku kalah. Tuan Muda Gila, mengaku kalah. Tuan Muda Api, dikalahkan. Tuan Muda Sabar, dikalahkan. Jadi, Duan Lingtian hanya punya satu pilihan yang tersisa. Suli. Suara mendesing. Sebelum Duan Lingtian berbicara, Suli maju selangkah dan menonjol.
Tatapannya turun ke Duan Lingtian, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seutas senyum yang langka. Duan Lingtian, biarkan aku bertarung denganmu hari ini. Su Li, kamu mungkin bukan tandinganku, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Sejauh yang dia ketahui, karena Su Li bukan seorang master prasasti, Su Li pasti tidak akan mampu menahan keterampilan jiwa, 1000 ilusi, yang dia eksekusi dengan kekuatan spiritualnya yang berada di tingkat ke-6 dari tahap pencongkelan Void. Aku justru ingin merasakan kemampuanmu. Niat pertempuran yang kuat muncul di mata Su Li saat dia berbicara perlahan. Duan Lingtian mengangguk. Seketika, cahaya redup berkedip jauh di dalam matanya. 1000 ilusi. Seketika, kekuatan spiritual Duan Lingtian menyatu ke dalam merek jiwanya, dan dia mengeksekusi keterampilan jiwanya. Ruang ilusi yang dibangun dari udara tipis menyelimuti Su Li di dalamnya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, bersama dengan pedang muncul di tangan Su Li, origin energi mengamuk dan melonjak di tubuhnya. Pada saat yang sama, untaian aura tajam tak tertandingi yang ganas menyelimuti pedang di tangannya. Kekuatan pedang tingkat lanjut. Pada saat ini, seluruh tubuh Su Li tampak seperti menyatu menjadi satu dengan pedang di tangannya, dan Advanced Sword Force di tubuhnya melesat ke langit. Tepat saat itu Su Li maju selangkah dan berniat menyerang. Ekspresi Duan Lingtian tiba-tiba menjadi linglung. Karena, dia menyadari bahwa ruang ilusi telah benar-benar hancur. Sudah hancur. Duan Lingtian tercengang. Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut ketika dia melihat ruang ilusi menghilang tanpa jejak. 1000 ilusi. 1000 ilusi. Selanjutnya, Duan Lingtian mencoba beberapa kali lagi, dan ruang ilusi masih dilenyapkan berturut-turut pada akhirnya. Tentu saja, kegagalan berturut-turut memungkinkan dia untuk menemukan alasan untuk ini. Kekuatan tingkat lanjut sebenarnya mampu melawan ruang ilusiku, Duan Lingtian tersentak pada dirinya sendiri. Ini adalah penemuan yang hebat. Kekuatan spiritual saya tidak cukup kuat dan tidak dapat melawan kekuatan tingkat lanjut, mungkin, hanya setelah kekuatan spiritual saya maju selangkah lebih maju, kekuatan itu akan mampu menahan kekuatan tingkat lanjut ini. Sepertinya keterampilan jiwaku, Thousand Illusions, tidak hanya tidak mampu menangani Void Praying Stage Inscription Masters tingkat 6, dan juga tidak mampu menangani seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 6 yang telah memahami Advanced Force. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Duan Lingtian. Su Li melihat bahwa Duan Lingtian sedikit linglung, dan dia berbicara untuk mengingatkan. Dia tidak mau menang karena linglung Duan Lingtian. Duan Lingtian kembali sadar ketika dia mendengar suara Su Li, lalu dia tersenyum ringan. Aku mengaku kalah. Setelah dia selesai berbicara, Duan Lingtian langsung mundur dari medan perang di bawah banyak tatapan tidak percaya. Duan Lingtian telah mengakui kekalahan. Mengapa dia mengaku kalah? Lagi pula, bahkan jika itu adalah Penatua Sun Rui dari Sekte Hitam, sebuah eksistensi di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage, dia masih dibunuh oleh teknik iblis Duan Lingtian. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6 seharusnya tidak dapat melarikan diri dari teknik iblis Duan Lingtian. Sepertinya Duan Lingtian mengaku kalah dengan sukarela. Seharusnya begitu. Kerumunan penonton di sekitarnya berpikir bahwa Duan Lingtian telah mengakui kekalahan dengan sukarela. Bagaimanapun, semua orang yang hadir tahu bahwa Duan Lingtian dan Su Li adalah teman, apalagi, mereka berteman dengan hubungan yang dalam. Duan Lingtian. Su Li mengerutkan kening saat dia berpikir bahwa Duan Lingtian dengan sengaja membiarkannya menang. Su Li, jangan dengarkan omong kosong mereka, jika aku memiliki kepercayaan diri, mustahil bagiku untuk tidak melawanmu. Aku memang tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun hari ini. Duan Lingtian memandang Su Li dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara melalui transmisi suara. Tapi, aku mungkin lebih rendah darimu hari ini, tetapi di masa depan, kamu mungkin tidak cocok untukku. Cahaya terang keluar dari mata Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, selama kekuatan spiritualnya maju selangkah lebih maju, ruang ilusi yang dia ciptakan pasti akan mampu menahan kekuatan tingkat lanjut. Saya sangat mengantisipasinya. Su Li mengangguk dan tersenyum ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Seiring dengan kekalahan Duan Lingtian, hasil dari kompetisi jenius keluar dengan cepat. Su Li memenangkan 5 pertempuran dan menduduki peringkat pertama. Duan Lingtian memenangkan 4 pertempuran dan kalah 1 pertempuran, dan menduduki peringkat kedua. Long Yun memenangkan 3 pertempuran dan kalah 2 pertempuran, dan menduduki peringkat ketiga. Luo Zhan memenangkan 1 pertempuran,
mengikat 1 pertempuran, dan kalah 3 pertempuran, dan menduduki peringkat keempat. Chen Shaoxue memenangkan 1 pertempuran dan kalah 4 pertempuran, dan menduduki peringkat kelima. Zhang Yan mengikat 1 pertempuran dan kalah 4 pertempuran, dan menduduki peringkat keenam. Ayah Kekaisaran. Zhang Yan sangat tidak puas dengan hasil ini, dan dia menatap Kaisar dan berkata, saya ingin bertarung lagi dengan Chen Shaoxue, alasan saya kalah darinya sebelumnya adalah karena saya masih belum memahami half-step Advanced Water. Memaksa. Apa maksudmu kau bisa mengalahkannya sekarang? Kaisar melirik Zhang Yan dengan acuh tak acuh saat dia bertanya. Ya, Zhang Yan memiliki ekspresi percaya diri. Tatapan Kaisar turun ke Chen Shaoxue. Tuan Muda Pedang, menurut aturan kompetisi jenius, permintaannya tidak sesuai dengan aturan, apakah Anda bersedia menyetujui permintaannya ini? Tidak apa-apa jika Anda tidak mau. Untuk sementara waktu, tatapan semua orang yang hadir turun ke pedang Tuan Muda. Kebanyakan orang merasa bahwa Tuan Muda Pedang tidak akan menyetujui permintaan yang tidak masuk akal ini. Hanya Duan Lingtian yang melihat Chen Shaoxue yang sedang berpikir keras, dan Duan Lingtian tampak seperti memikirkan sesuatu. Saya setuju. Pada akhirnya, Chen Shaoxue mengangguk. Dia setuju. Seketika, kerumunan penonton di sekitarnya tercengang. Apakah ada yang salah dengan kepala Tuan Muda Pedang ini? Banyak orang merasa tidak bisa berkata-kata saat mereka berbicara. Haha, Tuan Muda Pedang, kamu akhirnya seperti laki-laki. Zhang Yan sedikit terganggu sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat Chen Shaoxue setuju, dia langsung mulai tertawa keras dalam kegembiraan. Sejauh yang dia ketahui, selama dia mengalahkan Tuan Muda Pedang dan menginjak Tuan Muda Pedang di bawah kakinya, dia akan bisa mendapatkan salah satu dari 5 posisi, sedangkan Tuan Muda Pedang akan tersingkir. Tuan Muda Api. Chen Shaoxue memandang Zhang Yan dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa menyetujui tantanganmu, tapi aku punya syarat, jika kamu setuju, maka aku akan melawanmu. Jika kamu tidak setuju, terimalah sebagai aku, tidak pernah setuju. Kondisi apa? Zhang Yan mengerutkan kening saat dia bertanya. Chen Shaoxue berkata, syaratnya adalah, kamu hanya bisa mendapatkan posisi yang semula milikku jika kamu mengalahkanku. Jika kamu kalah, atau jika kita bertarung seri, posisi itu tetap milikku. Saya bertanya-tanya kondisi seperti apa yang akan Anda bicarakan, saya bisa menyetujui kondisi ini. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, maka saya tidak akan punya wajah untuk menduduki posisi itu. Zhang Yan berbicara seolah-olah apa yang dikatakan Chen Shaoxue adalah hal yang biasa, dan nadanya dipenuhi dengan keyakinan. Dalam waktu singkat, Chen Shaoxue dan Zhang Yan mulai bertarung. Chen Shaoxue tampaknya telah bersiap sejak lama, dan dia berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung, sedangkan Zhang Yan malah menggunakan angkatan air tingkat lanjut setengah langkahnya untuk mendorong teknik gerakannya dan mulai berkedip. Kecepatannya begitu cepat sehingga itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Chen Shaoxue. Tapi Zhang Yan dengan cepat tercengang. Karena dia memperhatikan bahwa Chen Shaoxue tidak pernah berniat mengejarnya dari awal hingga akhir. Secara bertahap, Zhang Yan kehilangan kesabarannya. Desir. Dengan mengangkat tangannya, Zhang Yan menunjukkan, dan kekuatan titik energi asal melintas ke arah Chen Shaoxue karena menyebabkan lolongan yang menusuk terdengar di udara. Chen Shaoxue akhirnya bergerak. Cahaya pedangnya menyala, tampak seperti sambaran petir yang sangat cepat, dan itu mengejar kekuatan titik energi asal Zhang Yan dalam waktu singkat sebelum menghancurkannya. Dalam hal penyerangan, karena mengambil keuntungan dari senjata rohnya, Chen Shaoxue memiliki sedikit keunggulan atas Zhang Yan. Bagaimanapun, kekuatan air Zhang Yan tidak melawan kekuatan pedangnya. Bab 560, Kejutan yang Menyenangkan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Jadi begitulah. Ketika dia melihat Zhang Yan dengan tidak sabar menyerang Chen Shaoxue, sedangkan Chen Shaoxue dengan mulus memblokir serangan itu, tatapan Duan Lingtian menyala saat dia tiba-tiba mengerti. Dalam hal serangan, Chen Shaoxue memiliki sedikit keunggulan atas Zhang Yan. Dalam hal kecepatan, Chen Shaoxue lebih rendah dari Zhang Yan. Jadi, Chen Shaoxue memilih untuk bertahan dan tidak menyerang. Karena dia tahu bahwa jika dia menyerang secara membabi buta, itu akan memberi Zhang Yan kesempatan untuk memanfaatkannya. Jadi ini yang Tuan Muda Pedang rencanakan. Dengan cara ini, Tuan Muda Pedang pasti akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tak lama, banyak orang telah menebak niat Chen Shaoxue.
Zhang Yan bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan wajahnya menjadi suram saat dia melihat ke arah Chen Shaoxuai dan berkata dengan kemarahan yang meledak-ledak, "Tuan Muda Pedang, mungkinkah Anda bahkan tidak memiliki nyali untuk menyerang saya?" Jelas, Zhang Wan ingin mendorong Chen Shaoxuai untuk bertindak. Namun, Chen Shaoxuai mengabaikan Zhang Yan, dan dia memiliki ekspresi tenang. Ekspresi Zhang Yan sangat suram. Setelah menunggu beberapa saat dan menyadari bahwa tidak mungkin bagi Chen Shaoxuai untuk mengambil inisiatif menyerang, Zhang Yan melancarkan serangan sekali lagi. Jika dia terus membuang energi seperti ini, itu hanya akan menjadi seri, dan dia akan tersingkir. Baru sekarang dia menyadari bahwa Tuan Muda Pedang telah merencanakan segalanya selama ini. Desir, 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 desir. Banyak kekuatan titik energi asal material merobek langit dan menyapu ke arah Chen Shaoxuai, sedangkan setiap saat, pedang di tangan Chen Shaoxuai akan mampu menghancurkan kekuatan titik energi asal Zhang Yan pada waktu yang tepat. Hanya kecepatan teknik gerakan Chen Shaoxuai yang lambat, tetapi pedang di tangannya tidak lambat sedikit pun. Sword Force tidak dapat meningkatkan kecepatan gerakannya, tetapi mampu meningkatkan kecepatan pedangnya. Pada akhirnya, pertempuran antara Chen Shaoxuai dan Zhang Yan berakhir dengan seri. Menurut kondisi Chen Shaoxuai dari sebelumnya, Zhang Yan nyaris kehilangan kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari 5 posisi. Huff. Kaisar melirik Zhang Yan dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia mendengus ringan. Sosok Zhang Yan gemetar saat mendengar ini. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan ayah kekaisarannya kecewa. Kalian berlima berkumpul di Istana Kekaisaran 3 hari dari sekarang untuk menuju ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Tatapan Kaisar menyapu Duan Lingtian dan 4 lainnya. Duan Lingtian dan yang lainnya mengangguk setuju. Selanjutnya, tatapan Kaisar turun ke Luo Rong. Guildmaster Luo, aku akan pergi dulu. Hati-hati, Yang Mulia. Luo Rong mengangguk. Setelah Kaisar pergi, kompetisi jenius berakhir. Zhang Yan menyeret sosoknya yang menyendiri saat dia berjalan selangkah demi selangkah ke kedalaman Istana Kekaisaran. Ada sebuah pavilion miliknya di sana. Kali ini, dia tidak mengganggu peri seruling, Ziyan. Orang lain juga bubar. Ketika Duan Lingtian pergi, dia memperhatikan bahwa 2 tatapan membara telah turun ke arahnya. Kedua tatapan ini dipenuhi dengan niat membunuh. Pemilik tatapan ini justru dari Pangeran Seng dan Pangeran Kecil. Ayah, mungkinkah kita membiarkan Duan Lingtian pergi ke Kekaisaran Batu Hitam? Zhang Heng memiliki ekspresi enggan. Jangan khawatir, dia tidak bisa tiba di Kekaisaran Batu Kegelapan. Mata Pangeran Seng dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah mempermalukan perkebunan Pangeran Seng saya untuk tetap hidup. Ayah, kamu punya rencana. Mata Zhang Heng berbinar ketika dia mendengar ini, dan kesuraman di wajahnya terhapus sepenuhnya. Pangeran Seng mengangguk. Di luar Istana Kekaisaran saat ini. Di dalam gerbong kereta yang luas ada 5 orang duduk di sana. Hanya 3 orang yang berada di dalam gerbong ketika tiba. Duan Lingtian, Luo Rong, dan Luo Zhan. Namun pada saat ini, ada 2 orang tambahan. Chen Shaoxuai dan Suli. Suli, pertemuan kebetulan apa yang kamu dapatkan selama beberapa tahun terakhir ini? Kamu benar-benar memiliki kultivasi yang mengejutkan. Duan Lingtian memandang Suli dan bertanya melalui transmisi suara. Suli menjawab melalui transmisi suara. Duan Lingtian, tidak lama setelah saya meninggalkan Akademi Paladin hari itu, saya membawa orang tua saya untuk meninggalkan tempat tinggal asli mereka, kemudian, saya masuk ke kerajaan-kerajaan hutan Azure untuk berkeliaran sendiri, dan saya kebetulan bertemu dengan saya. Guru saat ini. Saat dia selesai berbicara, mata Suli dipenuhi rasa hormat. Jelas, dia sangat menghormati tuannya itu. Menguasai. Duan Lingtian tercengang. Ada seseorang di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure yang mampu menumbuhkan kejeniusan luar biasa di martial Dao seperti Suli. Ya, Suli mengangguk. Tuanmu adalah seseorang dari Tri Sekte Azure Forest. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia bertanya. Transmisi suara kali ini berisi nada rendah dan dalam yang tercampur di dalamnya. Alasan Duan Lingtian menebak seperti ini adalah karena Suli telah memanggil Long Yun sebagai junior brother Long sebelumnya, sedangkan Long Yun adalah anggota dari Demonic Lotus Blade Sect yang dibentuk, dan dia juga anggota dari Azure Forestry Sect sekarang. 3 Sekte Hutan Biru. Sudut mulut Suli melengkung menjadi gumpalan penghinaan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tuanku sama sekali tidak terkait dengan Tri Sekte Azure Forest itu,
Selain itu, Tuan Long Yun itu juga bukan anggota dari Trisekte Azure Forest. Bukan anggota dari Trisekte Azure Forest. Duan Lingtian menghela nafas lega. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana menghadapi teman lamanya ini, Suli. Apakah kamu tahu latar belakang tuanmu itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Suli menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, guru selalu misterius, namun, menurut apa yang dia katakan, dia seharusnya berasal dari tempat yang sangat jauh. Dia juga memiliki kakak senior yang merupakan saingan seumur hidupnya, dan itu adalah Tuan Long Yun. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Dia ingat bahwa Long Yun dan Suli telah tiba satu demi satu di Istana Kekaisaran hari ini. Long Yun tampaknya telah menyebutkan pedang paman bela diri, sedangkan Suli tampaknya telah menyebutkan pedang paman bela diri. Suli tidak tahu apa-apa tentang latar belakang tuannya sendiri dan Tuan Long Yun, dan bahkan dia tidak tahu persis seberapa kuat tuannya. Saya hanya tahu bahwa guru tampaknya telah berkeliaran di sini, sedangkan paman saber bela diri itu malah mengikuti guru sampai ke sini. Suli melanjutkan, mereka musuh bebuyutan. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu? Suli tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Duan Lingtian tersenyum sebagai hal yang biasa. Dari awal sampai akhir, ada cukup banyak permusuhan antara kamu dan Long Yun. Selain itu, karena marsial paman saber milikmu telah mengikuti tuanmu ke kerajaan-kerajaan hutan Azure, kurasa itu tidak mungkin, bahwa mereka akan menjadi saudara junior dan senior dengan hubungan yang baik. Hubungan mereka memang tidak baik, paman marsial saber itu selalu menolak untuk mengakui kekalahan di hadapan tuanku, dan sampai-sampai setelah beberapa waktu, dia akan berulang kali mencari tuanku untuk pertempuran. Ketika dia berbicara di sini, sudut mulut Suli melengkung menjadi senyum tipis. Tapi sayangnya baginya, marsial paman saber itu akan kalah setiap saat. Selanjutnya, Suli berkata, adapun Long Yun, dia adalah murid yang diambil oleh marsial paman saber nanti. Marsial paman saber tahu bahwa sangat sulit baginya untuk mengalahkan tuanku dalam hidupnya. Jadi, dia memikirkan membina seorang murid yang bisa mengalahkanku. Marsial paman saber sangat ingin berhasil, dan dia harus melampaui tuanku dalam aspek sebelum dia membiarkan masalah ini selesai. Suli selesai berbicara sekaligus. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan dia berpikir dalam hatinya. Sepertinya Tuan Suli tidak sederhana, karena dia mampu membuat Suli berubah begitu besar dalam waktu beberapa tahun. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, bahkan jika itu adalah seorang ahli yang berdiri di puncak dinasti Darhan, ahli itu mungkin tidak dapat melakukan ini. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa Tuan Suli adalah seseorang dari negeri asing, sedangkan Tuan Long Yun sangat mungkin berasal dari negeri asing juga. Duan Lingtian, aku belum kembali ke Kerajaan Langit Merah untuk jangka waktu tertentu, apakah Xiao Yu, Xiao Sun, dan Tian Hu baik-baik saja? Suli memandang Duan Lingtian saat dia bertanya. Kali ini, dia tidak menggunakan transmisi suara untuk berbicara, dan suaranya masuk ke telinga semua orang di kereta. Mereka baik-baik saja. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. Aku kembali ke Crimson Sky Kingdom dan melihat mereka 2 tahun lalu. Bagus. Suli mengangguk, dan tatapannya menjadi agak jauh. Dalam sekejap mata, 6 atau 7 tahun telah berlalu, saya kira mereka telah banyak berubah. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Ya, waktu dan air pasang tidak menunggu siapapun. Duan Lingtian sangat setuju. Kalian berdua masih muda, namun kalian mendesah secara emosional tentang waktu dan gelombang yang tidak menunggu siapapun. Menurutmu bagaimana perasaan orang tua sepertiku? Luorong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika dia mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan Suli. Duan Lingtian, Suli, beritahu kami tentang masa lalumu. Mata Chen Shaoxuai berkedip saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia selalu menjadi seseorang yang bertingkah seperti teman lama dengan seseorang bahkan pada pertemuan pertama mereka. Setelah perkenalan Duan Lingtian, mereka dapat dianggap telah mengenal Suli, dan berteman dengan Suli. Duan Lingtian tersenyum ketika dia dengan santai berbicara tentang beberapa hal di masa lalu, dan dia menyebutkan lebih banyak tentang insiden ketika Suli pergi bertahun-tahun yang lalu. Dengan kata lain, ketika Suli pergi hari itu, kekuatannya jauh lebih rendah darimu. Luo Zhan memandang Duan Lingtian dan bertanya. Duan Lingtian mengangguk. Suli,
bagaimana kamu melewati beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana kamu bisa memiliki kultivasi yang menakutkan ini dan memahami kekuatan pedang tingkat lanjut? Chen Shaoxue memiliki ekspresi kusam saat dia melihat Su Li. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Duan Lingtian dan Su Li di masa lalu seharusnya hampir sama. Namun siapa sangka saat itu, kekuatan Su Li justru kalah dengan Duan Lingtian. Meskipun Luorong tidak berbicara, matanya yang berlumpur bersinar dengan cahaya terang yang tak terlihat. Peningkatan Su Li telah menyebabkan dia merasa tidak percaya. Itu hanya keberuntungan. Su Li tersenyum ringan dan tidak berniat membicarakannya secara mendetail. Luo Zhan dan Chen Shaoxue sama-sama orang yang cerdas, dan mereka tidak bertanya lebih jauh. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan juga. Tepat pada saat ini, Luo Zhan memasukkan kata yang langka. Su Li, jika kamu tidak memiliki tempat tinggal selama beberapa hari ini, maka tinggal dewa di Guild Pengrajin Senjata terlebih dahulu. Duan Lingtian memandang Su Li dan menyarankan. Su Li memandang Luorong ketika dia mendengar ini. Saya tidak punya masalah dengan itu, saya hanya tidak tahu apakah saya akan mengganggu Guild Master Luo. Kamu bukan. Luorong buru-buru menggelengkan kepalanya karena dia tidak berani bersikap tidak sopan kepada orang yang diundang Duan Lingtian. Sama seperti ini, Su Li untuk sementara tinggal di lantai 5 Guild Pengrajin Senjata. Luorong selalu tinggal di lantai 5 sendirian, dan untuk sementara waktu, itu dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Keesokan harinya, Duan Lingtian tinggal di kamarnya dan berkultivasi dengan hati yang tenang. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk petir Wim. Pikiran Duan Lingtian tenggelam dalam kultivasinya, dan terputus dari dunia. Menguasai. Duan Lingtian baru sadar kembali ketika transmisi suara datang dari luar ruangan dan memasuki telinga Duan Lingtian. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara Luorong. Tuan, ada berita tentang hal yang Anda cari. Transmisi suara Luorong terdengar sekali lagi. Apa? Transmisi suara Luorong menyebabkan Duan Lingtian yang baru saja bangun dari kultivasi dan sedikit linglung bergidik, dan dia langsung sadar. Apakah itu ramuan sayap Phoenix atau akar awet muda? Duan Lingtian mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, dan dia bertanya dengan sedikit kegembiraan. Dia bisa menebak bahwa hal yang disebutkan Luorong ini pasti akan menjadi salah satu dari dua hal ini.